Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Ayuhal hadirun wal hadirat at-tullab wat tullabat. Qad sami'na qaulallah ta'ala fi Qur'anil Karim fi surat Al-Baqarah. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita kembali membahas yang ini sambil melihat bahasa ya. Jadi ini pertama kali yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 112. Ah, ini yang sudah keduanya ini, Pak. Yang pertama Ayat 38. ayat 38. Jadi di ayat 38 itu yang disebut tadi waktu Allah menyebutkan kulna bitu. Jadi kulna ihbitu minha minal jannah ya minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudaya au hudaya Minni. ya minni al maksud minallah al hudaya minni minal fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Aywa. Al-huda tuktab fil Quran. Al-Quran al-lughatul arabiyyah. Lizalik labudda lana an nudarris hazil lugha awalan. Wa summa ba'da zalik ulumuha. Jadi tidak mungkin kita harus belajar bahasa Al-Quran. Kama qaulullah ta'ala fi surah Yusuf wa fi suratil Ghair inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nah, jadi la khaufun itu pertama disebutkan waktu kita turun ke bumi atau keluar dari tempat surga. Masuk kita di dalam itu. Fa imma ya'tiyannakum minni, fa imma manakala ya'tiyanna sungguh datang sungguh kepada kamu, kan kepada kamu sekalian. Fa imma ya'tiyannakum minni hudaya atau hudai kata orang baca. Hudaya, hidayahku. Bagaimana? Faman tabi'ada hudaya fala khaufun. Maka tidak ada dalam hidupnya lagi khauf, rasa takut, ya walahum yahzanun, dan tidak ada mereka bersedih hati. Itu yang pertama di dalam surat Al-Baqarah. Itu perlu kita sama-sama mengingatnya. Maka ini dibuat PR. 2 kalimat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun seperti pada ayat
212 ini, mari kita coba cari pada ayat-ayat lain dalam surat Al-Baqarah yang sebanyak 286 ayat. Nah, perhatikan ayat yang mendahuluinya. Insya Allah, apa kata Rasulullah? Setan terhindar dari rumah kalau dibaca, dan kita nanti akan mendapat mahkota di akhirat. Kan nampak itu, nampak caranya itu. Jadi dibaca, dipahami, di inu-inuan, di mana yang sifatnya larangan dihindari, mana sifatnya yang disuruh dikerjakan. Nah itu ya. Sekarang sudah 112. 12. Ya, 12. Saya maka teringat saya ini karena diperhatikan yang dua ini paling menonjol sama kehidupan masyarakat, termasuk mungkin pribadi-pribadi kita. Ada khaufnya, ada hazan. Hazan artinya sedih, kemudian ada pula khauf, yaitu cemas. Nah sekarang sudah ada pedoman. Apabila masih ada cemas, masih ada sedih, berarti harus kita berusaha terus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena itu pertama ditemukan di dalam surat apa? Al-Baqarah. Di ayat memang Al-Baqarah semua. 38 Di ayat 38. dan 112. Apa penekanan 38 itu? Siapa dapat? Apa penekanannya yang 38 itu? Petunjuk. Bikul. Udah. Apa? Masih gantung-gantung. Dalilnya, Pak. Dalilnya. Bukan dalil. Alun kurang tapek baru. Apa penekan ayat sebelumnya? Faman tabi'ah. Itu yang perlu dialami. Faman tabi'ah. Maka oleh karena itu mana artinya? Siapa tabi'ah? Mengikuti. Mengikuti. Nah, kalau diikuti petunjuk. Apa petunjuk yang pertama mesti diikuti supaya tenang batinnya, supaya tidak ada khauf lagi? Ta'budallah. Itu masih melayang-layang tuh. Nan yuyo lah. Ketenangan dalam hidup, Pak. Iya, itu kan akhirnya. Apa yang mau tadi kan tabi'am. Apa yang perlu kita ikut dulu? Amal ma'ruf nahi munkar. Wah, itulah santi yang mana tuh. Kunam perlu nan bisa menyejukkan hati lah. Ayo, petanding. Mulai diputar kepala pagi go. La tusrik billah. Ya itu. Lah lu tapi nambo kecian tadi tuh. Yang bisa menentramkan batin. Awak lalamu dipakai ini segala adonan lah jadi pegawai, adonan pakai swasta, adonan lau musakian, akhir-akhir lambat arahana. Mengikuti tabi'ahnya itu. Anan diikuti pedomannya di sini nan perlu pertama. Kalau nak taruh mengaji lagi. Ya iman itu. Beriman pada Allah. Iyalah beriman, tapi nang kini mengikutnya nang kadikut lah tabiatnya. Ikuti perintahnya. Iya itulah masih di langit tuh. Percaya, yakin. Kan Iya masih di langit. Bersyukur. Apa hidup ini? Nah, Pak Israel Bapak Israel sedang pikir-pikir. Pertama kali yang kita. Ya maksudnya supaya terasa mulai. Tapi awak kan mengusahakan
la khaufun alaina atau walahum nahzanun. Ya, Berserah diri. keikhlasan Ah? kita beribadah, Pak. Keikhlas pada Allah. Iya, Ikhlas. Pada Allah. iya, iya nan jale-jale. Percaya dengan takdir. Ah, Dingin. Aku yakin. Apa itu, Pak? Hah? Yakin. Betul berserah diri. Iya Kepada ikut Allah. Allah. Ya, jadi yang pertama ya. Cobalah kalau ndak yang pertama beriman lah sagalot kini nano minta nan kadikarjoan lah. Yaitu coba pertama Nabi Adam itu kan nyetaubat. Oh, minta ampun, Pak. Ya. Minta ampun tarik. Oh, Jadi itu ikutlah hidayah pedomannya itu. Jadi minta ampun. Hadis pun mengatakan begitu. Man aksara istighfar. Siapa yang banyak minta ampun. Jadi minta ampun dasar pertama. Taruh minta ampun. Minta ampun. Astagfirullah. Ya, tetap minta ampun awak. Bara kalau Rasulullah membaca istighfar itu dalam keterangan hadisnya. 70 sampai 100. 75 siang. Iya, boleh lebih, boleh. Jadi asal jadi di kana taruh astagfirullah. Lah banyak lah umur sekian dipakai, pola sekian dipakai. Cobalah lakukan tuh. Kalau lalai lakukan tuh mulai agak la khaufun alaihim walahum yahzan. Jadi itu praktek lah ya. Jadi itu memahami Al-Quran. Jadi faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mulai untuk realisasinya dan murah di karjuan itu. Jadi istighfar. Ya, minta ampun awak tarik. Astagfirullah. Banyak bahasa-bahasa minta ampun. Allahumma anta rabbi. Rabbi zalamtu nafsi. Karena Nabi Adam pun begitu. Begitu dia dikatakannya itu yang disebutkan tadi. Faman tabi'a hudaya. Maka ikutilah itu. Jadi kalaulah minta ampun setiap hari, itu mulai melangkah kepada kebaikan itu ya. Kalaulah minta ampun setiap hari, sehingga sampai kepada puncak la tai'asu min rahmatillah. Sampai ke sini, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jadi di kana terasa dia waktu masa dahulu atau untuk yang sebelumnya bodoh bana awak ya itu karjo itu nang kedua bodoh bana jahil. Jadi itu yang pertama ya. Jadi itu makanya kalau ambo kalau mengaji tidak sukumnya ambo kalau ngaji-ngaji apa itu tuh. Langsung sekali ke isi ayat apa itu sebenarnya. Jadi karena Nabi Adam kan fatalaqqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi. Kalau ayat di bawahnya apa itu kan sebelumnya. Kalau di bawahnya wallazina apa coba bisa dilihat Quran kembali. Wallazina idza. Sesudah Wallazina kafaru. Wallazina kafaru. Coba. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu dia di bawahnya, di bawah. Jadi siapapun orangnya yang tidak taubat, tidak berubah, jangan harap untuk tenang hidupnya. Jadi la khaufun
untuk memperoleh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau yang di bawahnya itu sudah diingatkan, kan digandeng tuh. Ya. Kalau diikut, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau tidak diikut, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Itu dia. Jadi kalau sudah mulai terus minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Tapi kalau dilanggar lagi, itu namanya fasik ya. Fasik namanya. Itu yang dilakukan banyak manusia. Sudah ampun, sudah itu dibuat. Tapi kerjakan juga terus, maksudnya minta terus. Nanti satu saat bermohon kepada Allah, nanti Allah akan membebaskan, ya, membantu. Banyak orang yang sudah minta ampun, sudah itu dikerjakan lagi. Tapi lama-lama nanti mudah-mudahan sebelum meninggal kita sudah tidak mengulang-ulang lagi. Iya. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian surat yang ini, surat yang 112. Ayat 112 ini, apa awalnya? Nah, ini dia. Bala. Ini. Ya. Jadi minta ampun terus. Terus kalau ini awalnya. Yang tadi bisa juga yang lain, cuma yang jelas kalau mengikut hidayah itu ya termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk ikhlas, termasuk segalanya, tapi diawali dulu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu pangkal. Itu mangkos sebagian orang kalau pergi suluk kadang-kadang mandi tobat dulu, kan gitu. Atau segalanya. Jadi kalau sudah yang tobat itu artinya kan taubah itu kan masdar. Kalau fi'il madinya apa? Taba. Ya taba. Pakai huruf penyakit. Ya taba. Taba. Apa arti taba? Berserah. Kalau berserah Islam. Kalau taba apa artinya? Taba. Kembali. Ya. Maksud kembali kemana? Kembali kepada yang benar. Ya. Kembali kepada fitrah. Fitrah kita kan baik. Memang potensi jahat ada, potensi baik ada. Aslinya adalah baik. Itu ya. Kemudian yang di ayat 112 ini, aslama wajhahu. Aslama wajhahu. Itu makanya Ibrahim kan disebutkan oleh Allah nanti bertemu itu. Aslim. Apa artinya aslim? Berserah dirilah. Iya, berserah dirilah engkau Ibrahim. Nah, maka Ibrahim mengikutinya. Apa katanya? Aslamtu di Rabbil Alamin. Nah, baru dinasihatinya lah anaknya, wawassa Ibrahim banihi. Mata buru. Yakub begitu juga. Yakub pun mengatakan gitu, mata buru membakli. Itu makanya kalau Israel, sebenarnya Bani Israel, kalau menyimpang dia itu maka salah. Maka di seluruhnya keturunannya dinasehati, maka sudah berlangsung yang bagi orang itulah bagi kita. Makanya kalau ada orang menyalahi
dari ajaran Ibrahim, maka dia namanya berbuat rusak, berbuat binasa, mufsid namanya. Kalau saya dulu memang saya kira berbuat binasa itu misalnya menebang hutan, itu akibat saja, itu akibat misalnya menggerogoti orang, mengambil punya orang, itu akibat tidak benar ketuhanannya, gitu aja. Kalau orang sudah benar ketuhanannya udah baik. Biarpun perputaran ekonomi, jarak, caranya, sistem seluruhnya, segala sistem itu hanyalah akibat karena tidak benar caranya. Itu yang berbuat binasa. Itu makanya disebutkan wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Kan ada ayat di awalnya itu. La tufsidu fil ard. Janganlah berbuat binasa, berbuat kerusakan. Apa itu kerusakannya? Merubah Al-Quran. Ya, merubah cara pemahaman kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Dibikin gambar boneka, dibikin kepala orang, dibikin macam-macam. Terus itu menukar namanya. Jadi dirubah-rubah, akhirnya tidak betul jadinya. Nah, makanya ayah Ibrahim pun begitu pula, dibikinnya pula patung. Lalu Raja Namrud begitu pula, Fir'aun begitu pula, yang saudara bapak Nabi, bapak apanya itu Abu Lahab begitu juga. Jadi tidak tertangkuk di orang itu, tidak bisa dia menangkap. Itu makanya kita pun terus belajar supaya menangkap, supaya bisa paham. Makanya Allah ada, tapi berbeda adanya dengan alam. Galak Pak Bet. Jadi kalau sudah ya beriman, tapi perlu juga ditambah-tambah. Ditambah juga ilmu, ditambah juga ilmu. Jadi itu maka bisa aslam. Kalau enggak bisa aslam. Aslam itu fi'il apa itu? Aslam fil amar. Lah kacau lah aslam. Madi, Pak. Aslam. Kalau aslim ya tuh. Jika aslama. Aslama fil madi dapat tambahan ya. Ya. Apa artinya aslam itu? Aslam itu menyerahkan. Ya, menyerahkan atau menyerah. Maka isim fa'ilnya apa? Ayo, the pesantren. Muslimun. Muslim. Nah, Muslim. Maka orang Muslim berarti orang yang menyerah, mengakui keberadaan Tuhan yang sebenarnya sehingga berpengaruh. Maka keluarlah hadis kata Rasulullah, yang dikatakan Muslim yang tidak mengganggu orang dan dia pun tidak merugikan dirinya. Itu caranya. Ya. Kemudian kalau sudah menyerah, melekat sama dia muhsin. Wa huwa muhsin. Muhsin isim apa ini? Isim fa'il. Apa fi'il madinya? Sana. Itu asana dan asana. Sama aslama, ahsana. Ahsana mudhari'nya kan yu'ahsinu atau yuhsinu. Lalu isim fa'ilnya muhsin. Kalau sudah isim fa'il menjadi karakter, melekat, wa huwa muhsin. Sedangkan dia muhsin. Muhsin itu kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Melekat dalam hidupnya kemanapun dia sadar bahwa dilihat, diketahui oleh Allah. Ya, berapa lamanya itu, maka saya katakan
Kalau nggak balik ke sini pengajiannya, hidup ini bingung, sebenarnya bingung. Cuma manusia nggak mau berpikir. Kalau pikir bingung. Maksudnya bingungnya berapa lama hidup, dan untuk apa hidup, kok begini-begini, jadi bingung. Tapi kalau sudah belajar kita apa dari Al-Quran, baru cerdas, baru pintar. Pintarnya bukan pintar licik, tapi pintar benar-benar paham. Ya, itu makanya mentok pertanyaan kepada salah seorang peserta, Allah menciptakan alam belakangan atau bagaimana, mentok sampai situ dulu, nanti pecah kepalanya. Wahwa muhsin. Jadi semuanya ini, saya, Pak Bet, seluruhnya lah, bagaimana modelnya ini, baliklah. Ini apa sudah takdir apa tidak, itu sampai kesinan kaji. Jadi kapan kun fayakun itu, apakah terus ada terjadi kun fayakun. Jadi itu memang bakalai kecil orang Pariaman, ada kalainya. Kalau disasak jufa ya. Ini kalau sudah mulai begitulah khaufun alaihim. Itu lah cerita Senayan harinya. Lihat karena kaji Senayan tuh. Iya Pak. Apa Senayan tuh Pak Israel, orang Senayan. Tasamo saya nyari. Bahasamu ya. Bang, kok nak Selasa disebut kok Senayan. Orang dulu itu santiang kajinya. Senayan itu berdoanya Allah selai. Jadi sadaran ke Allah, jadi ilmunya lalaki. Jadi kalau Senayan harinya gelap, siang sama dia. Sakit jo, sehat semua yang dapat. Tapi alun sampai ke sini kaji itulah pemakaian. Ambolah mau pagaran kau kan bang, kau ndak Rabu gay kok kami kok Senayan di orang Minangkabau. Ayo Senayannya di sedonya. Atuh ulang-ulang. Apa tuh Pak Israel mangko Senayan disebut? Senayan sehari sadonya ya. Iya bang kok Senayan apa orang Minangkabau ngomong aja. Ini lewat doanya Allah selai. Iya. Ya kan kalau satu bahasa Arabnya apa? Ahad. Ahad. Ya, kalau dua? Isnain. Isnain. Kalau tiga? Salasa. Salasa. Kalau empat? Arba'ah. Kalau lima? Khamsah. Ya, Khamis, ya hari kami. Khamsah. Kalau enam? Sita. Yes. Kalau enam boleh sita, boleh sadis. Kalau tujuh? Sab'ah. Nah, tapi yang populer dikaji orang-orang tua. Tabi'in. Anda Senayan atau Ahad? Senayan. Jadi kalau orangnya lah Senayan sadonya lah duduk kaji, tapi dipelesetkan orang. Dipelesetkannya begitu. Misalnya ada orang kematian, tetangganya ini ada datang pemangah orang sanak-sanaknya ngalah. Itu baru sebut orang bahasa nutunya. Antah kalau ini Senayan ada sedonya. Hadis dipelesetkan jadi sabananya aslinya enggak. Kalau lah Senayan ada sedonya. Kalau dari tuangku dulu tuh mungkin begitu tuh asli. Laba dua kalau di ayat kan kalau kamu bertiga berempat dengan Allah. Kalau kamu lima berenam dengan dia. Kalau kamu jadi tidak pernah sepi, tetap kamu berdua. Cuma kalau di hadis, kalau kamu baik di tengah orang banyak, berarti kamulah yang paling. Kalau kamu sadar kepada Allah waktu orang sedang hiruk pikuk banyak, tapi kamu tidak terpengaruh oleh orang banyak, berarti kamulah yang paling baik di antaranya. Kan hebat tuh. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini ayat yang 112. Sekarang kita pindah aja dulu masih itu. Ini ya. Coba saya coba ditanya. Kalau Pak Bet baraj baswonya la khaufun alaihim wa la hum.
Hah? Ilmu macam itu. Ternyata Yo. guru. Dah? Ternyata Bahasa 286 ayat tak tercari sebentar. Sampai jelek, Pak. Hah? Ayat 270 sampai jelek. Ya, buah dapat di Pak Israel Gue udah pe, Pak. duonya. Tiga. Dua Hmm? lagi. Tambah dua lagi. Tiga Gua tambah 2. Tiga. Yang di Ya. pesantren, yang di madrasah berada pe. Lai dapat oh nak lai tadang ngau gitu betang. Dan dapat di ambo ko ambo sambil ambo putar ya kaset apa CD atau YouTube ambo danga-danga aku Kalau di sini. Yusuf anak uswatun hasanah. Coba catat ayatnya lu. Beko calik. Makanya kalau ingin tenang batin, ingin hati, dia beraja lah. Tidak mau ditenang-tenangkan saja. Sedap. Ayat 38, ayat 62. 112. 262. 7 ya Pak. La khaufun wa la hum yahzanun. Sampai 233. Oh, gitu. Lewat. Ah, Hati-hati tadi. 67. Apa Pak? Iya. Ada tinggi cicil Ayat terlewat. 262. Ya. 274, 277. 27 sampai Ya, 277. 277 terakhir. Ada lagi tambahnya enggak? Dalam surat Al-Baqarah. Paman tabi'ah huda. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara itu ada terus man aslama wajahahu. Nah, itu nanti nih. Dan sampai situ awak baru alladzina yunfikuna amwalahum. Alladzina yunfikuna amwalahum sama. Itu innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah dicatat. Udah Pak. Ya, cek mengkonfirmasikan lain. Iya. Mencari bekong. Jadi surat Al-Baqarah diulang-ulang atau surat Alif Lam Mim di Al-Baqarah dibaca-baca ilmu bahasanya lah pahamlah Wak. Bentuk fil madi, bentuk fil mudhari, bentuk fil amar, mudhafun ilaih, mubtada khabar, maf'ul, tamyiz, hal, maf'ul bih, maf'ul mutlak. Jadi ada ilmu untuk apanya itu, untuk membahasnya itu, untuk melihatnya. Ayat kan 286. Hanya bertemu yang mengatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun 6. 6 ya.
Tapi ini sebenarnya sudah disebutkan di pangkal surat Al-Baqarah, iya enggak? Pangkal surat Al-Baqarah itu apa? Alladzina, ya. yu'minuna Alladzina yu'minuna Bil ghaib. bil ghaib. Terus wa yuqimuna yuqimuna sholata shalah. Salata Terus razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. yunfiqun. mimma razaqnahum Walladzina yu'minuna Bima bima unzila unzila ilaik. ilaika wa ma Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati Ah. hum yuqinun. Maka disebut ulaika Ala ditutup Ala hudam min rabbihim wa Ya. ulaika muflihun. ulaika humul hum muflihun. muflihun. Kalau ulaika humul muflihun kan sama dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Udah menang, tenang gitu. Pak. Ya. Semuanya. Jadi itu makanya kalau Al-Quran namanya Al-Quran kan diulang-ulang bacanya. Jadi kita pakai ilmu membacanya. Kalau diulang-ulang begitu saja nggak dapat. Ada ilmunya. Ilmunya inilah ilmu bahasa, ilmu Al-Quran, ilmu. Jadi berulang-ulang. Jadi di pangkal itu pun sudah sebutkan allazina yu'minuna bil ghaib. Lah dapet tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib terus wa yuqimuna shalah ada di sini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu kan umum. Ada yang berbentuk zakat, ada berbentuk infak, ada wakaf macam. Terus mengimani Al-Quran, yakin hari akhirat. Kalau bil ghaib tadi sudahlah, malaikat segalanya hari akhirat terbawa. Ini terbawa. Nah sekarang yang disimpulkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ini ala itu ya. Jadi hanya mencocokkan saja nanti. Ini. Kalau kita lihat ini al-makna al-ammah. Jadi makna umum. Makna umum, jadi kira-kira mencari pengertian umum dari ayat 38 dulu. Atau sebelum itu ini dulu. Ini. Ini kita pelajari dari bahasa dulu. Ya. Coba Ibu Didi membaca Senggo Iko dulu. Sehingga ya sampai koma ini. Silakan Ibu Didi dulu membaca sampai koma. Sampai pil qabri itu. Coba. Tadi haza itu ya Pak. Ya, lambat-lambat. Oh, ayatnya. Bukan Ayatnya ayat ini. Ini bukan ayat lagi. Keterangan. Yang keterangan ini ya Pak. Coba mulai. Wahaza. Ya, wahaza. Terus? Ya dulu. Apa? Ya dulu. Ya. Dulu alal alal muktafi. Ya, mukallafi. Mukallafil lazi. Atau Allahu. Atau ini karena atau Allah Ta'ala. Nah, terus la yalhaqqahu khaufun fil qabri. Itu pengetahuan Ibu Didi ya. Sekarang Ibu Sabrina lagi. Silakan. Wa hadza yudilu. Ya Pak? Ya, terus
Pokoknya sadubare di tanah. Tunggu dulu ya dulu. Tunggu. Yudilu ya. Wahada Ya. yudilu lal mukal mukallafil mukallafil lazi atau apa tuh? Terus Ata'ullahu ta'ala la yalhaqahu khaufun fil qabri. ya. Sekarang Pak Bet lah. Silakan Pak Bet. Wa hadza yadullu alal mukallafil ladzi la yalhaqhu fil qabri. Pak Tommy ada nak? Pak Tommy? Nggak ada. Pak Israel lah. Ya Pak. Ya, Pak Israel lah. Wa hadza yudillu alal mukallafil ladzi ata'allahu ta'ala la yalhaqatu la yalhaqahu khaufun bil kuburi bil qabri. Ya, bil kubur. Siapa lalu lagi Pak? Pesantren Pak. Pesantren silakan. Pesantren Rizki. Silakan. Gantian. Wahada yudillu ala mukallafil ladzi atau Allah Ta'ala la yal aku khaufu fil qabri. Ya, siapa Nopal. lagi? Nopal. Salah, Nopal ada. Wahada yudillu Dekat-dekat suaranya. wahada yudillu ala mukallafil ladzi atau Allah Ta'ala la yalhaqu khawfu fil qabri. Ya, siapa lagi? Fil Ya. Siapa lagi? Tadi Rizky, Nopal. Siapa cik lain? Irfan. Irfan. Silakan Pak. وهذا يدل على المكلف الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف في القبر. Ya. Siapa lagi? Ibu Ita. Mamanya ada. Wahada yudillu ala fil ladzi aqa'a Allah ta'ala la yalhaq khaufun fi qabri. Siapa lagi? Ada yang lain? Bisa. Habis. Siapa? Habis. Sekarang mulai kita menceknya. Membahasnya. Kalau wahaza semuanya betul. Wahaza semuanya betul. Cuma ragu-ragu membaca, ada yang baca ya dilu, ada yang baca ya dulu. Caranya begini. Coba lihat kamus dulu. Apa fi'il? Ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Secara umum kita kenal. Ya. Apa tanda mudhari'nya sini? Ada Ya. Huruf ya.
Huruf ya. Huruf ya terus ada lagi baris depan, ya kan? Ya, ya. Nah, Yudillu. cari fi'il madinya apa fi'il madinya? Dalla. Dalla. Ya. Dalala. Ada kamus apa mudhari'nya? Dalala yudalli. Ah? Pak. Yadilu. Dalla Kalau dalla ya dilu. Ya, Pak. itu dalam kamus. Enggak. Tunggu Pak, bentar Pak. Itu cara membaca apa tuh? Kalau ragu, celek kamus. Dalla, radda, madda. Berarti dalla berapa huruf itu? 3 ya? Ya. Ya. Nah, timbangannya kan keadaan 6 itu. Jadi dalla Kalau dalla ya dilu. ya dillu apa ya dulu apa ya Ya dulu, Pak. ah? Ya dulu. Dilu. Jadi dalla ya dulu. Ke situ. Ya dulu. Kalau haza Halaman berapa, Haza. Pak Islam? Pak Edi, halaman di kamus? Kamus saya Al-Wafi, Bu. Oh ya. jadi yang ada dalla Dulu. Dalla ya dulu. ya dulu. Jadi kalau kita baca haza jadi pokok kalimat tuh. Ini adalah kan gitu. Ya dulu kalau yang berikutnya ini paling cara membacanya tadi yang Iya, salah. dalla. Kalau dalanya pakai dulu. alif di sini, Pak. Hah? Dala, pakai alif di tengahnya. Ya dulu baru tariknya. Enggak pakai alif di tengah, dalla biasa maksudnya. Dalla aja Bu Didi halaman 129 Bu Didi. 132. 132, Bu. Ustaz dapat 129. Enggak ada pakai alif dong. Kalau dalla itu kan Iya. dalalanya. Kan 3 huruf. Ya, Halaman 3 huruf. 129 jadi dalla ya dulu. Ya. Jadi yang 2 ini bacanya sudah benar nih. Wahaza ya dulu. Gitu. Jadi ya dulu. Yang kita cari kalau haza kan pokok kalimat. Kalau sebutannya berbentuk fiil fa'il. Jadi ya dulu. Lalu artinya kalau dalla apa artinya? Menunjukkan. Menunjukkan atau dalil. Dalil itu. Kan dalil. Ya. Menunjukkan. Mana fa'ilnya? Ya dulu. Huwa. Oh, huwa ya Pak. Ya. Kemana balik huwa? Ke haza Ya ke haza lagi. Jadi dan ini adalah dalil. adalah menunjukkan dianya ini. Ini maksudnya ini apa? Ini la khaufun itu. Awak membahas la khaufun kok? Oh ya. La khaufun alaihim wa la yahzanun itu dibahas. Oh. Dan ini la khaufun alaihim wa la yahzanun. Ya dulu menunjukkan dianya ini baru ini alal. Nah, ini apa tadi yang ini dikasih kenapa kita berpikir isim fa'il kah atau isim maf'ul? Kalau awalan mim ini kan sering isim fa'il atau isim maf'ul ini. Jadi ini ya. Mukallifi. Ya, belum diganti. Berarti walaupun nggak pakai tasdid, jadi ini adalah karena kebiasaan mungkin ya. Ini dikasih tasdid lah.
Ini apa dibaca? Mukallaf apa mukallif? Mukallifi. Mukallaf. Ah, Kan isi maf'ul ya. kalau mukallif isim fa'il. Lo mukallaf isi maf'ul. Kalau mukallaf isim maf'ul. Nah, penderita Ya. objek atas Ya, kalau mukallaf isim maf'ul dia. Kalau mukallif isim fa'il. Nah, sekarang balik kita. Kalau isim fa'il atau isim maf'ul pasti ada fi'il madinya. Apa fi'il madinya ini? kallafa. Kallafa. Apa? Kallafa. Ya, kallafa. Apa Kallafa. fi'il mudhari'nya? Yukallifu. Yukallifu. Nah, kenapa di yu kan? Karena Huruf. empat Ya, huruf. 4 huruf. 4 huruf. Ah, kalau membuat isim fa'il ganti aja ya yaitu dengan mim. Mukallaf. Jadi mukallifu. Ah, kalau mukallaf berarti awalan di dia diberati. Diberati hukum. Ah, kalau mukallif orang yang memberati hukum orangnya. Berarti dia mungkin pengacara atau yang menetapkan hukum, hakim. Ah, sebenarnya kalau mukallif kan Allah. Kalau mukallaf kita. Kan kalau mengaji ilmu hukum, ilmu fikih, kita apa mukallaf, apa mukallif? Mukallaf. Ayo Pak Israel. Mukallaf. Kita kalau mengaji ilmu fikih, kita mukallif atau mukallaf? Laf, Pak. Hah? Mukallaf. Ya Penderita, kan? mukallaf. Yang mukallif siapa? Allah. Ya Allah. Ah, kalau yang kita mukallaf. Nah, jadi kalau begini mukallaf, berapa orang mukallaf ini? Banyak. Ini mukallaf ini ha? Berapa orang ini? Satu. Kan isim maf'ul ini. Berapa orang? Satu. 1. Mukallaf. Oh ya, 1 ya. Kalau 2, bagaimana 2? Mukallafani. Mukallafani. Ini Ya, mukallafani. Kalau banyak, mukallafuna. nah, itu laki-laki semuanya. Kalau perempuan lagi, kalau perempuan 1 yang diberati hukum, Mukallaf. Patun. ya mukallafatun. Kalau 2 orang, Mukallafani. Mukallafatani. ya kalau banyak, Mukallaf. Mukallafat. Mukallafatun. iya mukallafatun pakai alif sama ta di belakang. Nah, itu dia. Ah, jadi kalau itulah bisa membacanya tuh di muka ada huruf jar. Ah, coba apa bacanya? Wahaza, Mukallifi. Mukallifi. wahaza. Diulang lagi, wahaza Daya dulu. ya dulu. Alal mukallifi. Tapi alah di ini Mukallaf. awak mau mukallif lo dibuat awak. Mukallafi. Jadi wahaza ya dulu alal mukallafi ya. Nah, Ya, tadi betul bacanya cuma nggak ngerti artinya, Pak. ya nggak ngerti artinya. Ya mukallafi ya. Ah, kalau diterjemahkan apa itu sampai situ terjemahnya menurut teks lah, jangan terlalu bebas. Inilah. Wahaza ya dulu alal mukallafi, apa terjemahnya? Dan ini Inilah dalil. ini maksudnya ini yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Awak kan membahas itu gini loh. Iya, Pak. Dan ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun menunjukkan ini Kan ini atas mukallaf. Mukallaf itu siapa? Yang sudah diberati hukum itu berapa batasnya? Umurnya? 13. Ya pokoknya apa Balik. istilahnya? Ya Balik. balik, berakal lagi balik. Kedua-duanya ya. Akil balik namanya. Ya. Jadi orang sudah akil balik itu sudah mukallaf. Nah, jadi ini menunjukkan dianya ini ayat yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun
atas mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal. Apa yang ditunjukkannya? Allazi. Kan masih satu ini. Allazi baru dibaca di belakangnya apa lagi? At-ta'am. Atau bentuk apa ini dibaca? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Mm-mm. Ya. Ya. Ya, atau dibaca sebagai fi'il madi ya. Ya. Bertambah hurufnya atau 3 huruf? Tambah. Tambah. Gunanya supaya ada maf'ul. Itu Ya. makanya Allah dibaca Allah, Allahu, Allahi. Allah. Allahu. Ya, kenapa Ibu baca Allah? Allah dia. Enggak fa'ilnya, enggak. Dia. Enggak. Enggak Paknya tuh, Pak. Kemana pula Allah taat? Jadi mudah nilai dia. Maf'ul Tapi bih dia. fi'il madi tadi. Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Bagaimana bacanya? Atau Allah. Yaitu. Jadi allazi atau Allah. Jadi ini dalil dianya ini atas si mukallaf, orang yang balik berakal, yang mentaati dia, dia ada failnya itu, yang mentaati dianya orang itu akan Allah. Mentaati. Dalilnya itu dia. Jadi kalau dia sudah balik berakal, ingatlah itu mulai nenek moyang kita Adam. Ikutilah hidayah. Kalau enggak diikuti hidayah, pasti kacau. Jadi sanang-sanang orang, mengko gembira-gembira orang, batu Pak Bet, ulang kaji lama supaya takkan ada orang. Gembira karena nafsu dan sedih karena nafsu. Enggak sesempurnakanlah. Gembiranya karena Tercapai apa yang diinginkannya. sedihnya Tidak tercapai apa yang diinginkannya. ya, padahal nafsu apa gunanya? Hanya untuk sekedar mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, biarpun kelangsungan hidup keturunan, kelangsungan hidup badan, pokoknya supaya bersih, jangan tidak menyapu aja. Kan itu saja. Ada yang ngecek. Awak untung awak mengerti Quran. Kalau tidak lebih teteala gitu. Itu gunanya. Jadi dalil atas si mukallaf, yang mukallaf kita ya bangsa manusia ini. Jadi balik berakal. Itu. Orang fikih membuat balik berakal. Inilah dalilnya untuk mentaati Allah. Jadi kalau ingin selamat hidup, tidak cemas, tidak sedih, taatilah Allah. Dijamin apa itu? Dijamin tenang. Jadi orang Bani Israel sebelumnya kami yang masuk surga katanya kan. Yang kata orang Nasrani ini kami. Dari mana dalil tuan-tuannya? Nah, aduh, kami ngecek saja. Jadi lah makin nampak dewa, tapi jangan berdebat kita sekadar pengetahuan saja aja. Coba disuruh berpikir. Ada dalilnya bangko bisa apa tanang. Paling mau dia cari tahu sama Pak Bet tadi. Abang ku terasa apa sanang kini. Dek kepeng masih ada, badan sehat. Tu dicalik kawan, bang ku ibu bersedih kini. Badan lah sakit-sakit, awak tinggal surang, kayak gitu. Itu kaji mancik-mancik baru nak Pak Bet. Ya. Jadi ini dia dalil ya, dalilnya mentaati Allah. Terus sudah benar bacanya, wa haza yadullu 'alal mukallafi allazi ata Allah. Inilah dalilnya kenapa si mukallaf itu taat kepada Allah.
Karena coba secara jujur, kita kalau hidup ini apa ada mengalami makin ke muka makin rasa tenang atau makin rasa takut? Rasa takut. Itulah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya masa tenangnya, ya paling-paling tenang. Bubuik pengawal banyak-banyak, ya rupanya pengawalnya menembaknya. Ikut di alun baulah pengawal kemana? Ya. Jadi datang cemas. Nah, jadi kalau ingin tenang, ingin tentram hidup, atau Allah. Kalau isim fa'il daripada atau itu apa? Ayo berlomba. Orangnya orang yang sudah melekat ketaatannya. Apa? Kalau mukallaf kan itu isim maf'ul. Kalau isim fa'il dari ata'a, Muto. ayo dari madrasah, lomba lah semua. Isim fa'il dari, kita mau pakai isim fa'il atau mau isim maf'ul? Isim fa'il, karena kita yang melakukannya, Pak. Ya. Kalau yang muta' siapa sebenarnya? Sudah saya baca jadinya. Kalau yang muta' siapa itu yang muta'? Yang dikenakan. Ya, Allah. siapa itu sebenarnya yang muta'? Mukallaf. Kita. Allah lah. Ya, mukallaf. Allah Ditaati. yang ditaati. Kalau orang yang mentaati apa isim fa'il? Mutai. Iya, si muti'. 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 Jadi buatlah nama kalau perempuan si muti'ah. Mutia. Ya. Ya, cuma mutia dibikin jadi muti'ah. Muti'ah. Ya, siapa Jadi, namanya muti'ah? orang yang taat artinya, Pak. Ya, orang yang taat. Yang taat kepada Allah. Jangan dibikin si muta' ya. Kalau si muta' berarti jadi Allah dia. Muti'ah. Karena ada orang yang suka nama-nama Arab, tapi nggak pas menurut bahasa. Iya, nggak tahu. Siapa nama anak Bapak? Al-Usman. Dia lah jale Usman. Dia gaya pakai Al. Kalau Usman kan lah jale tuh nama orang. Cuma dipakainya Al-Usman pakai alif lam nama orang Ba'ala tuh. Ya. Jadi Ta'ala jadi apa gunanya? Ayo, Ta'ala. Sifat. Sifatnya. Ya. Sifat. Jadi Ta'ala ini adalah sifat. Jadi ini bacanya kan atau Allah Ta'ala. Ini aslinya tetap seperti ini Ta'ala ya. Jadi mentaati dia akan Allah Yang maha tinggi. Yang tinggi atau yang maha tinggi. Yang tinggi itu maksudnya bukan di atas. Kekuasaannya. Ya. Jadi Allah tidak di atas, tidak dimakan di atas, tidak dimakan di bawah. Harus istawa. Nah, yang dimakan di atas di bawah itu adalah alam. Alam. Gitu ya. Inat nadu. Minat dari. Makanya orang Makora sebagian orang panjang dennya. Dembuelah gambar-gambar lah. Itu. Yo dek. Makanya ayah Ibrahim dibikinnya lah patung-patung. Timpel-timpel. Kalau bahasa Arab kan bukan timpel namanya. Apa kalau bahasa Quran? Kalau timpel kan bahasa Inggris. Ya. Kalau bahasa Arab tamasil. Tamasil itu kan bentuk gambar-gambar, misal-misal. Jadi ya tamasil, bentuk banyaknya. Timsal. Kalau tunggal kan timpel. Ya, tamasil. Jadi perumpamaan contoh-contoh. Nah, ini yang panjang hidung, yang pendek, yang macam-macam lah.
Jadi allazi atau Allah Ta'ala. Jadi yang mentaati dia Allah yang maha tinggi, baru la. Ini tadi banyak yang salah bacanya la, sudah betul la. Ya. Cuma membaca ini berapa kata ini? Coba. Yalhiku ini berapa kata? 5. Hurufnya itu iko kato-kato. Dua. Oh, 2. Nah, Dua. 2. Yang pertama ini cara membaca ini tadi. Yalhaqo. Nah, ini bentuk apa ini bentuknya? Fi'il mudhari. Mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kenal dulu fi'il mudhari. Kalau ini fi'il mudhari, kita cari fi'il madinya. Coba lihat kamus supaya jangan salah. Yang Halaqo. Yang melihat kamus jangan ya, yang dilihat adalah la pangkalnya. Lahaqo ya, Pak. Apa sudah jumpa? Lahika, lahaka, lahuka. Lihat mudhari'nya sekali. Fi'il madinya mudhari'. Pak. Lahika. Apa mudhari'nya, Pak? Lahika, Yalhaku. Jadi lahika berarti setimbangan apa ini kalau gitu? Lahika yalhaku. Fa'ila. Ya, fa'ila yaf'alu. Iya kan? belum dapat. Lahika yalhaku. Jadi fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Fahima yafhamu. Itu kawan-kawannya. Jadi udah betul bacanya tadi. Apa bacaan jadinya? La Yalhaquhu. ya. La yalhaqu. Terus di belakangnya hu. La yalqahu. La yalhaqu. Hu. Tadi agak ragu bacanya itu, maka sebenarnya karena sudah banyak membaca baru kita ngerti. Menyusul dan mendapat. Apa tadi fi'il madinya, Pak Israel? Lahika ya. Lahika. Apa mudhari'nya? Yalhaku. Apa artinya? Menyusul. Menyusul atau menemui. Mendapatkan. Mendapatkan. Atau mulhaq namanya. Kalau kajian di Sarab kan mulhaq. Halaman 392 apa, Bu Didi? Iya, Pak. Dapat Ibu. Coba cari fa'ilnya cepat, fa'ilnya. Berarti la yalhaqu, terus cari fa'ilnya. Khaufun. Capek ya. Khaufun. Jangan dibuat jangan huwa. Lalu hu-nya itu Jadi Lebih. Kembali ke Allah. Yalhaku. kalau berarti la tidak ya. Kalau tetap dibaca la yalhaqu berarti la nafi kan? Jadi tidak mendapatkan Dianya hadiahnya siapa? orang itu, Pak. Ya, orang yang mukallaf ini tidak mendapatkan orang yang mukallaf. Apa yang tidak menemuinya? Khauf. Kan itu jadinya. Khauf. Takutan ya. Khauf kan fa'ilnya. Khaufun fil qabri. ya, fil qabri. Ya, fil qabri betul tadi. Jadi tidak menemukan akannya seseorang, jadi tidak akan mendapati akan seseorang itu apa? Takut dalam kubur. Takut dalam kubur ini fa'il. Jadi rasa takut dalam kubur tidak akan menemukan kepada si mukallaf karena dia sudah taat. Itu. Ya, jadi ini
tulisan yang saya ambil dari tafsir itu juga, dari Nawawi juga. Jadi dia menjelaskan kalau orang sudah taat kepada Allah, ya seperti yang pertama tadi diingatkan kepada Adam dan cucunya, diikutinya petunjuk, maka dia rasa takut dalam kubur nanti tidak akan didapatinya. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, macam-macamlah dalam kubur itu. Itu yang digambarkan datang mungkar dan nakir. Kapan takut terus? Coba mulai kita. Kapan rasa takut ini habis? Lah mati. Kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal. Kan dalam kubur. Kapan habisnya takut dalam kubur itu? Kiamat. Ya tambah takut jadinya. Bukan habis, tambah takut. Tambah takut. Makanya kalau orang yang baik-baik di dunia, sebenarnya persokot takut pun nggak ada lagi. Tapi kalau mulai nggak jujur di dunia, mulai dari dunia persokotnya sudah terima. Kan murah, kan sangat logis tuh. Cobalah orang yang jujur biasanya biarpun ditipu orang kan tak takut dia. Paling ada takut ditipu orang, tipulah. Ya paling ya berapalah, dia nggak sedih, habis. Tapi kalau menipu orang, takut dia. Kalau yang kena tipu enggak, yang kena tipu takutnya beda. Kalau yang menipu takutnya beda. Kalau yang menipu takutnya, banyak takutnya itu. Kalau yang kena tipu, ya paling-paling takutnya nanti habis sedikit. Tapi itu pun ada ya zanun. Itu makanya kalau mendalami Al-Quran, sangat cerdasnya kita. Makanya saya punya kesimpulan, nyo di negara itu dua caranya. Dan dua caranya. Pertama menipu. Dan kedua ditipu. Itu dan dua macam itu dan adonya. Coba mana dipilih. Semua kata kawan ada pilih lah. Itu tidak berlogika. Di kampung itu hanya dua model orang. Menipu dan ditipu. Mana yang diambil? Baik ditipu. Ya, baiklah ditipu. Tertipu. Ya, kalau tertipu kan berarti kan itu apa itu enggak, memang sengaja di kampung itu ditipu orang. Sudah itu menipu dosanya. Maka di dunia ini kalau curang kita terima bagian. Tapi kalau dicurangi orang, ya biarkan aja. Allah yang mengganti. Nah, kan lama tuh membaca ayat tuh, jadi mulai dalam takut dikubur, mulai takut. Cuma diusahakan orang sekarang kuburan supaya jangan menakutkan, di tembok elok-elok, dibuat hiasan-hiasan, jadi lampu. Itu kan boleh, nggak apa-apa. Itu perasaan-perasaan kita aja. Di dalam jadi kan mulai khab ya, khab. Jadi khab ini pengertiannya dari khab. Jadi itu makanya diingatkan kepada Adam dan termasuk anak cucunya sampai hari kiamat. Ingat ya, kalau kamu pelajari isi Al-Quran yang kuberikan ini, kamu tidak akan rasa khawatir lagi. Tidak ada khawf lagi. Nah, termasuk sampai ke mulai awalnya kubur. Ya, khawf. Lah batu bacanya itu. Wahaza yadullu 'alal mukallafi allazi ata Allah Ta'ala la yalhiquhu la yalhaqu haqa tadi ya, lahika yalhaqu la yalhaquhu khaufun fil qabri. Terus ada waw atafnya di sini. Apa bacanya nih sampai sini? Koma ini. Wa indal ba'si. Iya, wa indal ba'si. Ini khauf juga ini. Andai kata tidak ada waw atapnya apa itu? La halqaw.
La yalhaquhu khaufun Khaufun indal ba'si. ya indal ba'si. Tidak ada menemuinya rasa takut tidak datang kepadanya waktu hari berbangkit. Nah, hari berbangkit itu nanti kan menakutkan. Berapa kali tiupan? Diulang kaji, Ustaz. 2 kali. Ya, 2 kali. Tiupan pertama, Menghancurkan segala yang ada. Mati semuanya. habis. Mati. Berantakan semuanya. Gunung-gunung pun terbang. Wa putihatis sama'u fakanat abwawa. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Tiupan kedua, Recovery. Berbangkit. ya berbangkit. Jadi tiupan kedua berbangkit. Waktu itu dari sekarang kita sudah meyakini itu. Dari sekarang sudah kita persiapkan. Ya kan tenang. Tapi kalau hanya mengejar yang kita sebut tadi untuk kelangsungan hidup saja, makan banyak lama lalu itu panjang. Itu jahil namanya, bodoh. Yang pintar mengerti kehidupan akhirat. Jadi suatu bangsa kalau tidak yakin akhirat itu bangsa yang bodoh. Manusia yang jahil. Rugi. Ya. Itu makanya ada doanya apa? Allahumma faqihna. Kasih paham. Nah, paham awak. Ya, terus ada lagi. Di mana yang takut itu lagi, Bu? Sambung lagi, Pak Israel baca online. Wah, sampai ini, sampai koma. Sini lagi. Wa indal hadaru. Ingat. Terus? Wa indal huduril muwak. Mau. Mawqaf. Ini isim makan nih. Sama masjid. Kalau masjid kan isim makan sebenarnya. Ini Mauqafah. Mauqif. Mawqif. Mauqif. Ya. Awak menyebut wukuf. Wukuf di mana wukuf? Di Arafah. Arafah. Itu maka kalau orang Arafah itulah pas simulasi kematian itu, simulasi di Arafah, lah wukuf sinan. Wukuf sinan itu berarti tidak kabali awalayun di modeko bisuan. Itu maka jadi hajinya, sadarnya, haji mabrur namanya. Sebabnya dia balik ke kampungnya. Kalau nak balik ke kampungnya lah rancak tuh. Sebenarnya kalau mati langsung rancak. Ikut dek balik ke kampung terpaksa mabrur. Elok lain gitu. Lah di mabrur itu apa? Isim fa'il, isim maf'ul tuh. Mabrurun. Isim maf'ul juga. Isim fa'il. Mabrurur. Ya. Nyo sampai huruf tuh doh. 3 hurufnya. Barra. Berarti Ya buru. Ya mabrurun. Isim maf'ulnya. Tentu setimbangan maf'ulun. Isim maf'ul. Jadi kalau mabrur itu artinya dibaikkan. Memang kau dibaikkannya karena nyalapai ke wukuf di Arafah. Rupanya balik. Makanya lah jadi orang elok. Sebenarnya pergi ke Mekah itu kan terakhir kan pergi ke Arafah. Berarti Rasul nak kebalik, kok kebalik mesti jadi orang elok. Kalau nak elok berarti kaji. Itu pengaruh dari bahasa. Mesti mengerti awak. Di istilah bahasa itu tinggi bahasanya. Nah, jadi di sini baca. Coba siapa bisa membaca tanpa waw atap.
Mulai dari atas. Coba dari pesantren, dari madrasah tanpa waw atap indah ini. Coba. La, mulai dari la. Ya, silakan mulai dari la, tapi enggak pakai waw atap lagi, indah langsung. La yalhaquhu. Indah. La yalhaquhu. Hau pun jangan ditinggalkan, fa'ilnya yalhaqu itu. Yang aku. Kau Ya, la yalhaqu. Hau pun tinggal indah si hudu. Huduri. Ya, kenapa huduri? Indah. Ya, sorab ya. Ya. Kenapa mauqifi? Kenapa fi? Mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Coba diulang kembali. La yalhaquhu. Khaufun. Haupun indah huduril mauqif. ya mauqifi. Apa artinya itu? Tidak mendapatkan atau tidak menemui akannya seseorang rasa takut ketika hadir mauquf. Nah, ketika hadir mauqif, di mana maksudnya nih? Di padang mah? Padang Mahsyar. Batanya lawak ke Pak Bet. Ba kadang di kadang pamsar la semua bodoh. Nah, besoknya. dan elo lah fannya. Aduh, dan keringat lah tiba di muncungnya macam-macam lah. Tanya ibu di babu dia. Nah, sobo bodoh. Ba mangku begitu, oh rupanya nyo ata Allah. Murid pada dulu. Enggak mau pada mani. Rupanya dipelajarinya itu mangkunya di surat Baqarah itu diagih mahkota. Tapi kalau dibaca-baca saja, wallahu lah, berang lo orang kamu beko, apa bet? Jangan apa-apa. Ya, bara la khaufun alaihim wa lahum yahzanun dalam surah Al-Baqarah 7. 6. Itu nak pelajari. 7, Pak. 6. 7. Sebentar lah bala beda-beda. Salah miring. 6 ya. Pertama ayat 38. Ya. Yang kedua ayat 62. 62 kok agak sensitif kok, orang kini berdakwah apapun agamanya masuk surga bisa ya. Ini cukup hati. Amani juga ya, amani itulah itu amani. Angan-angan. Bacalah keterangan tuh. Terus ayat 62 sudah ayat berapa lagi? 112. 112 terus 100 262. Ya. 262 terus 274. Ya, 274 terus 277. Nah, beranya 6. Nah. Jadi ingat itu ya. Lah tiga takut. Nah, tapi tiga takut itu lah takut sebenarnya. Tapi persokotnya di dunia sudah dikasih. Apalagi sambungannya? Sampai sini coba siapa bisa baca tanpa waw atap? Kalau ada indah-indah itu di belakangnya kata kerja atau kata benda? Benda. Sudah Kerja. pasti sama huruf jar ya. Terus apa bacanya? Silakan. Siapa yang bisa membaca mulai lak diulang kembali la yalhaquhu. La yalhaqu indah Jangan. Fa'ilnya jangan ditinggalkan fa'ilnya. Khaufun. tasbih
Ya, la yalhaquhu khaufun. Khaufun tasbil mizan. Kenapa ingat tuh? Indah ya nama lagi. Indah tasbir itu. Indah tata, Tayyirul kitabi. ya indah tatayiril, Kitabi. indah tatayiril kitabi, tatayiril kitabi. Tatayir. Kitabi salah tuh. Kutubi. Ya, kutubi. Tatayir ini artinya apa ini? Waktu membuka lembaran. Arti ta'ir itu kan terbang. Membuka buku. Buku itu kan bentuk sayuk burung tabang. Tayyir. Jadi tidak menemui seseorang yang taat kepada Allah tadi, apa yang tidak menemuinya? Rasa takut tatkala membuka kitab. Jadi kalau dibuka catatan awak dan dicatat di si rakib atib ko dan kiri kanan ko, ditanya, baru gitu nampak dan elok senampak sadoyo. Ndak ada apa. Ndak ada keluar kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Undi sang ngene nampak sadoyo. Ndak ada lagi karenanya lah minta ampun. Elok. Jadi wa inda tatayiril kutub. Tatkala membuka lembar, tatkala pembukaan kitab catatan kutub, ya, kutubi. Kenapa kutubi dibaca mudhafun ilaih ya? Terus sedikit lagi, apa lagi? Ya, coba dibaca la yalhaquhu kembali. La yalhaquhu indah. Aupun jangan tinggalkan indahnya. Mail. Wala takhafu. Ya, la yalhaquhu khaufun indah Nasibul mizan. nasbi mizan. Mizani. Ya, mizani. Mudah ilaih. Iya, nasbi masdar juga itu. Nasbi itu artinya naik. Jadi tidak menemui terhadap orang tadi rasa takut ketika naik timbangan. Oh. Mizan. Begitu naik timbangan, biasa-biasanya ada di ayat disebutkan apa itu? Wa amman sakulat ya. Mawazinuhu. Bahwa ya fi isatir radiyah. Ya. Sebaliknya wa amman mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka mahiyah? Buat pertanyaan. Apa dianya ummuhu hawiyah? Apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Narun hamiyah. Timbangan ya. Terakhir apa? Bacaannya lagi. Layal maupun sirati. Langsung indas. Indah sirati. Ya, indas sirati. Apa tuh? Tidak menemukan terhadap dia rasa takut tatkala melalui siratul mustaqim. Jadi itu makanya ini maksud ditulis oleh Nawawi, apa dalil kenapa seorang hamba yang mukallaf taat kepada Allah untuk menghindarkan rasa takut. Itu makanya yang paling bagus itu jiwa yang bersih. Kalau selama ini terdorong macam-macam karena tertipu kita, permainan iblis, maka kita minta ampun. Itu maka saya sebut tadi pertama, tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi kalau sudah begini, di dalam surat Baqarah ayat 5 itu yang terakhir, apa disebut? Ulaika. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka ditutup di surat Al-Baqarah apa?
La tu'akhizna Latu akhizna in nasina Au akhtana. au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina alaina isram isram kama kama hamaltahu 'alal ladzina min min qablin. Rabbana wala tuhammilna hamilna ma la taqata lana bihi. nabi Wa'fu 'anna waqfir lana waghfir lana warhamna warhamna anta anta maulana maulana fansurna alal qaumil qaumil kafirin. alal qaumil kafirin. Orang tertutup mata hatinya, digodanya kita. Itu makanya siapa itu Amir bin Yasar digodanya. Kalian setelah menganut agama Muhammad itu merasa iman. Kan itu. Pokoknya 286 ayat itu putar-putar, maka dikasihlah puasa, dibagilah harta bagus-bagus. Kalau menikah sama perempuan bagus-bagus, andai kata terjadi perceraian begini, kan itu makanya lengkap sudah di surat Al-Baqarah itu. Tapi kalau untuk dia apa-apa ya, enggak pertama enggak ada, tapi pelajaran ilmu berikutnya. Kalau dia apa-apa saja enggak menjamin kecilnya dicegahnya bicu nak masuk neraka, bala nak masuk neraka baca-baca. Dikarek lah lidah tu, Bang. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bagi anak-anak yang sudah hafal Quran, belajarlah bahasa supaya mengerti. Ya. Jadi kemasa diputar-putar lamanya. Tidak, Ibu Sabrina, lah mengerti structure. Strukturnya, iya Pak. Ya, structure. Ya. Pak, jadi ini keterangan ayat 113 nih Pak. Yang mana? Yang kita baca, yang kita bahas barusan. Enggak seluruhnya. Yang 113 itu bukan? Enggak. Ayat yang Bukan. Kalau yang 100 ini mulai baru nanti. Ayat 38 ini maksudnya. Ayat yang 112 lain. Nanti sampai ayat yang 5, yang berapa tadi? 6 ya? 6. 7 kan? Sampai 277. Enggak, jadi yang 38 gimana Pak? Enggak maksudnya yang la khaufun alaihim walahum berapa ayat? 6 Pak. 6. 6. Nanti dalam satu tafsir ada keterangan sampai nanti melibatkan bagaimana Umar berinfak, bagaimana Abu Bakar, sampai ke situ. Bagaimana itu? Ini masih diterangkan, belum kita baca yang 38. Yang 38 ini maksudnya yang paman tabi'ah. Paman tabi'ah ini yang ditafsir oleh Nawawi. Nanti yang 100 yang berapa lagi itu? Yang 62. Ya, yang 62. Nah, nanti lain pun ya dijelaskan itu nanti ada termasuk siapa orang yang beriman, orang Yahudi dan Nasrani yang masuk surga itu. Nah, yang tidak ada khaufunnya. Nanti itu Habib An-Najjar termasuk siapa? Kalau yang belakangan nggak ada disebut. Orang sekarang, orang belakangan, pokoknya lebar agama Yahudi, Nasrani dalam Quran surat Al-Baqarah 62 masuk surga, caliklah. Itu namanya amani. Nggak dilihatnya. Ya, cobalah lihat nanti surat Allazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir ulai di belakang la khaufun. Itu sekarang sering dilemparkan orang lah kalau yo namanya ada kelas 1, ada kelas 2. Ada begitu kata orang, begitu kata yo. Tapi kalau lah dibuka lah kok kaji, pantas ya. Habib An-Najjar itu kan masuk surga dia. Qila dukhulil jannah. Di mana kisah Habib An-Najjar itu? Surah Yasin. Itulah. Apa katanya orang kampung saya ini, kalau sekiranya sadarlah dia. Tapi dia kan langsung dibunuh orang. Ya, waktu itu dibunuh orang. Ya, wajah amin asal Madinah itu. Kalau sampai di sini pelajaran kita, Bang Sung, kenapa nggak banyak bahasa sedikit? Sebenarnya bahasa itu kan untuk mengetahui jalan bahasa. Coba saya tanya dulu. Setelah ibu-ibu, bapak-bapak mengerti bentuk-bentuk bahasa, bagaimana mempelajari Al-Quran? Mudah atau sulit jadinya? Semangat.
Semangat Iya, dia. semangat. Mengerti. Ingin tahu ya. Tahu awak fil madi, tahu awak huruf atap. Ya. Tapi kalau panjang pendek lihat terjemahan ya jadilah. Itu kan anak TK. Ustaz Badrun, kalau orang pandai bahasa baca Quran banyak O-nya. Oh, ini maksudnya. Oh, ini maksudnya. Banyak Banyak O-nya, Pak. Ya, banyak. Ya, paham dia. Itu makanya dari dasar itu pengalaman Ustadz itu tuh. Jadi di mana sangkutnya kenapa orang tidak mau baca Al-Quran? Ya pertama faktor yang banyak faktor karena bahasanya. Tapi mau ditukar bahasanya tentu lain pula nanti maksudnya. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. La'allana fahimun. Semoga Amin. Amin. Amin ya Allah.